Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-34. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa tag di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Junmyung mengetahui bahwa senior-seniornya tidak bisa memecahkan teka-teki pada peta yang dia ambil dari orang Wudang. Itu membuat Junmyung marah dan kesal. Baekjun yang ketakutan mengatakan tidak ada jalan lain. Sepertinya kata-kata Baekjun salah. Junmyung menatapnya dan mengatakan, apakah Baekjun mengatakan tidak ada jalan lain? Itu salah, masih ada jalan lainnya. Mata Baekjun menatap Junmyung dengan ngeri ketika Junmyung mengatakan itu. Dengan tawa jahat, Junmyung mengatakan, selalu ada jalan lain. Melihat ekspresi Junmyung seperti itu, membuat Yunjong dan Baekjun takut. Mereka bergumam mengapa ekspresinya seperti itu. Hal gila apa yang akan Junmyung lakukan selanjutnya? Junmyung menanyakan keaslian dari peta tersebut. Apakah itu adalah benar-benar asli? Ketika Junmyung mengulurkan tangannya, Yunjong dengan cepat menyerahkan peta itu kepada Junmyung. Menurut Yunjong, itu terlihat asli, dan ada aturan untuk menanganinya. Jika ada lebih banyak waktu, itu bisa diselesaikan. Tapi saat ini tidak mungkin. Junmyung melihat peta yang ada di genggamannya mengatakan, yang terpenting peta itu adalah asli. Maka, pasti benar bahwa orang Wudang menyelesaikannya. Kemudian gunung berbunga tidak dapat menyelesaikannya, yang berarti tidak dapat mengetahui di mana makam pedang berada saat dinanya. Dan para Wudang pasti sudah kembali ke Wudang sekarang. Jadi mereka akan berkumpul di Nanyang beberapa hari ke depan, bukan? Junmyung berpikir bahwa ia benar-benar membutuhkan ide yang bagus. Jika Wudang mendapatkan pilnya, maka itu akan sangat mengerikan. Baik Sekte Wudang dan Shaolin pada dasarnya menggunakan seni bela diri yang melambangkan keseimbangan. Dan orang-orang seperti itu mendapatkan pil untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pertimbangkan Mujin yang ia lawan kemarin. Jika dia meminum pil dan Qin-nya meningkat, bahkan jika semua murid Gunung Berbunga kecuali Junmyung bersatu melawannya, Mujin pasti akan menang. Memikirkan itu membuat Junmyung semakin tenggelam. Saat Junmyung terlihat sedang berpikir keras, Yunjong memanggil Junmyung. Sedari awal itu sungguh tidak masuk akal. Bukankah mereka tidak bisa menghadapi Wudang sendirian? Jadi sebaiknya mereka menyerah saja. Tiba-tiba Junmyung meminta untuk Yunjong berhenti, dan meminta untuk Yunjong mengulangi apa yang dikatakan. Yunjong mengatakannya dengan takut dan terbata-bata. Sebaiknya mereka menyerah saja. Namun bukan kata-kata itu yang Junmyung ingin dengar, tapi kata-kata sebelumnya. Yunjong mengatakan dengan lantang, mereka tidak akan bisa menghadapi Wudang sendirian. Tiba-tiba mata Junmyung berbinar. Ia membenarkannya. Mereka tidak bisa sendirian. Jika mereka tidak sendirian, semuanya akan baik-baik saja, bukan? Tentu saja ketiga seniornya tidak tahu apa yang Junmyung maksudkan. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Tiba-tiba Junmyung mengatakan mereka lebih baik menaikkan taruhannya. Junmyung menjelaskan, seperti yang dikatakan oleh Yunjong, mereka tidak bisa menghentikan Wudang sendirian. Jika mereka tahu bahwa ia mengalahkan Mujin, mereka akan mengirim orang-orang kuat, bukan? Jadi, ia akan menaikkan taruhannya. Yunjong dan Baekjun masih tidak mengerti. Junmyung menjelaskan, ia akan mengungkapkan kepada dunia bahwa makam pedang ada di suatu tempat di Nanyang. Tentu saja suasana menjadi hening seketika. Keberadaan makam pedang sangat berharga. Itu adalah harta karun yang tidak bisa mereka serahkan jika mereka diberi kekayaan dunia. Dan sekarang Junmyung mengatakan akan memberitahu pada dunia. Yu Iseol menoleh ke arah Junmyung dengan penasaran. Yang kemudian aula gaduh dengan teriakan semua orang yang menanyakan, apakah Junmyung gila? Baekjun berteriak, jadi mereka akan membuang begitu saja harta yang tak ternilai harganya. Meskipun mereka baru saja mendapatkannya melalui insiden yang bahkan tidak mampu mereka hadapi. Apakah Junmyung benar-benar sinting? Junmyung tidak bergeming ketika mendapatkan teriakan singa dari Baekjun. Yang kemudian tiba-tiba Yunjong mengangkat tangannya.
meminta mereka untuk berdiskusi. Ia mengatakan, mungkin kedengarannya gila, tapi jika dipikir kembali, sepertinya tidak masalah. Jika Sekte Wudang memang datang ke Nanyang, tentu saja gunung berbunga tidak bisa menghentikan mereka. Tapi bagaimana jika beberapa sekte berkumpul di saat yang bersamaan? Baekjun menoleh ke arah Yunjong dengan marah. Yunjong duduk di lantai dan seolah menjelaskan lebih rinci, yang mana semuanya adalah tentang kemungkinan. Tapi itu memiliki hasil terbaik. Itu dapat menargetkan orang-orang yang mengincar makam. Dan jika Wudang sendirian mencoba mengejar makam pedang, gunung berbunga tidak akan memiliki kekuatan untuk ikut dan menghadapi Wudang. Yunjong mengajukan pertanyaan lain. Tapi bagaimana jika banyak sekte yang datang bersamaan? Jogul tiba-tiba tersentak dan berteriak. Itu berarti Wudang harus menghadapi banyak sekte. Yunjong membenarkannya. Meskipun sekarang hanyalah sebuah kemungkinan, tapi masih ada peluang kecil di dalamnya. Mereka akan memiliki peluang jika Wudang sendirian. Tapi jika beberapa sekte ikut terlibat dan situasi menjadi kacau, itu akan ada kesempatan untuk mereka. Ditambah lagi, begitu kekacauan terjadi antar banyak sekte, pasti akan ada kesempatan muncul, bukan? Baekjun menggigit bibirnya. Ia mengatakan bahwa ia merasa itu adalah ide yang gila, tapi itu tidak terdengar mustahil. Ia menggelengkan kepalanya mengatakan bahwa ia setuju. Yunjong dan Jogul mengangguk. Yunjong kemudian menanyakan kepada Junmyung, bagaimana mereka akan menyebarkan informasi ini. Apakah mereka hanya akan berkeliling sambil membicarakan tentang makam pedang? Junmyung menimpali, apakah mereka akan mempercayai begitu saja? Baekjun dengan khawatir menanyakan apakah Junmyung masih memiliki ide yang lebih baik. Mereka tidak memiliki waktu lagi. Junmyung mengangkat bahu menjelaskan, tidak peduli seberapa banyak mereka membicarakannya, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Mereka harus mencari seseorang yang dipercaya untuk membicarakannya. Baekjun penasaran, siapa orang yang Junmyung maksud? Junmyung mengulang pertanyaan mereka. Apakah mereka menanyakan siapa orang itu? Mereka bertiga menatap Junmyung dengan penasaran dan perasaan ingin tahu. Junmyung menatap mereka dengan senyuman. Orang yang dimaksud tidak ada di sana. Ia meminta untuk para seniornya beristirahat. Ia akan segera kembali setelah menyelesaikan urusannya. Berpindah di Sekte Wudang. Pemimpin Sekte Wudang Heodo Jinin menanyakan pada Jin Yun, apakah Jin Yun telah dikalahkan dan bahkan mendapatkan luka serius. Jin Yun yang menghadap Heodo Jinin membenarkannya. Mendengar pembenaran Jin Yun, Heodo Jinin yang menyesap tehnya mengatakan, sepertinya rumor naga gunung berbunga tidak dilebih-lebihkan. Rumor yang mengatakan bahwa murid kelas 2 dari Sekte Ujung Selatan dijatuhkan oleh Junmyung seorang diri. Tidak aneh untuk bisa mengalahkan Mujin. Jin Yun menggigit bibirnya. Dia ingin mengatakan bahwa Wudang dan Sekte Ujung Selatan berbeda satu sama lain. Tapi dia tidak dalam posisi untuk mengatakannya dengan lantang. Kali ini Sekte Wudang telah dikalahkan secara brutal oleh Gunung Berbunga. Heodo Jinin memanggil Jin Yun yang tidak mengatakan apapun. Heodo Jinin menanyakan, mengapa itu bisa terjadi? Untuk sejenak Jin Yun tidak menjawab, karena banyak hal yang mengganggu pikirannya. Ia ingin mengatakan bahwa mereka hanya lengah, tapi pada akhirnya ia mengatakan bahwa mereka lemah. Heodo Jinin meletakkan gelasnya di meja mengatakan tidak. Jin Yun meminggirkan kepalanya. Melihat Jin Yun yang tampak bingung, Heodo Jinin menjelaskan, itu karena karakteristik seni bela diri Sekte Wudang. Semakin banyak orang mempelajari seni bela diri Wudang, semakin kuat orang itu. Semakin dalam masuk, semakin sadar. Dan semakin lama menghabiskan waktu dengan pedang, semakin banyak kekuatan yang tumbuh. Tidak mudah untuk menang dengan pedang yang hanya akan semakin kuat di masa depan. Ia dapat meyakinkan, jika Mujin telah belajar seni bela diri dari sekte lain dari Wudang, dia tidak akan dikalahkan oleh naga ilahi Gunung Berbunga. Jin Yun membungkuk. Bahkan jika itu, dia tidak bisa menerimanya. Ini merupakan penghinaan terhadap seni bela diri Sekte Wudang. Bahkan jika itu salah, pemimpin sekte tidak harus mengatakannya dengan keras. Kata-kata pemimpin sekte harus netral. Heodo Jinin menanyakan kepada Jin Yun, apakah Jin Yun mengerti? Jin Yun bergumam dalam hati. Jawaban seperti apa yang ingin ketua sektenya dengar? Jika ia menjawab benar, maka sama saja menghina seni bela diri Sekte Wudang. Tetapi jika ia menjawab salah, maka
Sama saja ia membantah perkataan ketua sekte. Akhirnya Jin Yun mengatakan bahwa ia tidak tahu. Hyodo Jinin terdiam, yang kemudian ekspresinya seakan tidak senang mengatakan, itulah sebabnya mereka membutuhkan pil dari Yakseon. Jin Yun terdiam kaku. Ia mengerti apa maksud dari membutuhkan pil itu. Jika pelatihan sekte Wudang saat ini dikombinasikan dengan pil yang lebih baik yang dapat ditemukan di makam Yakseon, maka celah dalam seni bela diri dapat diisi. Jika itu terjadi, sekte Wudang akan mampu menaiki ke puncak dunia. Ada dua arti mengapa Hyodo Jinin menceritakan hal itu. Salah satunya adalah untuk membuatnya mempertimbangkan kembali tujuan dari seluruh situasi. Dan yang lainnya adalah menegur Jin Yun, yang kembali tanpa menyelesaikan tugas yang diberikan padanya. Jin Yun segera meminta maaf atas ketidakmampuannya. Hyodo Jinin mengatakan itu bukan salah Jin Yun. Dengan mengelus jenggotnya, Hyodo Jinin melanjutkan, hanya saja penilaiannya yang salah. Ia berharap naga suci gunung berbunga datang sendiri, tapi ia tidak tahu Jin Myung akan cukup kuat mengalahkan Mo Jin. Ia berpikir Jin Yun bisa menangani naga ilahi, jadi ia mengatakan bahwa penilaiannya telah salah. Sekali lagi Jin Yun meminta maaf, hanya itu yang bisa dia katakan. Hyodo Jinin membelai jenggotnya lagi menanyakan pendapat Jin Yun tentang naga ilahi gunung berbunga. Jin Yun terdiam sejenak. Bagaimana dia bisa menjelaskan ini? Jin Myung tidak masuk akal. Ada banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi pada akhirnya hanya satu kata yang keluar dari mulutnya. Menurutnya Jin Myung adalah monster. Jin Yun meneruskan, murid-murid gunung berbunga memang kuat. Itu sungguh memalukan, tapi ia tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi naga ilahi gunung berbunga berada di level yang lain jika dibandingkan dengan murid gunung berbunga yang lain. Murid-murid lainnya hanya kuat, jadi itu bisa ditangani. Tapi naga ilahi rasanya seperti tembok besar yang ada di depannya. Mendengar itu, desahan keluar dari mulut Hyodo Jinin. Ia bergumam dalam hati, apakah naga ilahi memang sekuat itu? Sangat mengejutkan bahwa Mo Jin dikalahkan oleh Chun Myung dari gunung berbunga. Namun, kata-kata Jin Yun sekarang berarti Chun Myung tidak hanya kuat. Kemampuan Jin Yun lebih baik daripada Mo Jin ketika berada di usia yang sama. Seiring berjalannya waktu, Jin Yun menjadi lebih kuat dibandingkan dengan Mo Jin. Dan Hyodo Jinin tahu bahwa Jin Yun juga bisa tumbuh lebih kuat. Tapi, bahkan Jin Yun merasakan tembok yang kokoh saat berhadapan dengan naga suci gunung berbunga. Hyodo Jinin merasa itu akan menjadi masalah. Ia menyimpulkan bahwa sekte Wudang akan berada dalam ancaman di masa depan. Hyodo Jinin memanggil Jin Yun lagi. Ia mengatakan, apakah Jin Yun ingin kembali ke sana lagi? Jin Yun mengangkat kepalanya dan menatap pemimpin sektenya. Ia menanyakan apakah dirinya yang lemah itu masih layak. Hyodo Jinin mengatakan bahwa Jin Yun telah melakukan kesalahan. Jadi ia akan memberi Jin Yun kesempatan untuk menebus kesalahannya. Persiapan bagi mereka yang akan berangkat ke Nanyang sudah lengkap. Jin Yun mendengar itu terkejut dan bergumam. Akhirnya sekte utama akan bergerak. Hyodo Jinin melanjutkan, kali ini para penatua akan turun langsung. Begitu persiapan selesai, Jin Yun juga akan ke Nanyang dan menggali makam pedang. Jin Yun menerima misi itu dan memastikan akan sukses. Tetapi dihentikan oleh Hyodo Jinin, yang mengatakan ia belum selesai berbicara. Jin Yun terdiam. Pemimpin sekte berbicara dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya. Yang mana, yang disebut sebagai naga suci gunung berbunga mungkin membuat keributan karena tidak bisa memecahkan teka-teki dalam peta. Dan jika dia pintar, maka dia akan menunggu Wudang turun ke sana. Begitu ada celah, Chun Myung pasti akan berusaha mencuri pil itu. Jika makam pedang adalah seperti yang ia harapkan, maka struktur di dalamnya tidak diketahui oleh siapapun. Jin Yun akhirnya mengerti apa yang dimaksud oleh ketua sektenya. Hyodo Jin melewati Jin Yun mengatakan, ia berharap Jin Yun mengerti apa yang ia maksudkan. Jin Yun terdiam untuk sejenak. Hyodo Jinin berharap bahwa Jin Yun akan menyelesaikan tugasnya dengan benar kali ini. Tatapan Hyodo Jinin sangat tajam. Jin Yun menggenggam erat kepalan tangannya yang kemudian bangkit. Ia menangkupkan tinjunya mengatakan, dirinya pasti akan kembali setelah memenuhi perintah ketua sekte. Cahaya dingin terlukis di wajahnya, penuh dengan keyakinan. Berpindah di kota Loyang. Kota Loyang besar dan luas, banyak pengemis di sana yang meminta-minta.
Salah satu pengemis meminta-minta di sana sembari mendengarkan berbagai pembicaraan orang. Mereka mencari informasi. Sekarang ada 2 orang tengah membicarakan tentang kejadian besar, yang mana 5 murid Gunung Berbunga bertarung melawan murid Sekte Udang dan berakhir menang. Namun rekan orang tersebut tidak percaya, karena mana mungkin sekte besar seperti Udang bisa dikalahkan oleh sekte yang akan jatuh. Mendengar informasi itu, membuat pengemis itu langsung pergi dengan segera. Berpindah di suatu tempat yang kumuh, pengemis tadi memasuki sebuah bangunan yang rusak dan pintunya hanya terbuat dari kain. Di dalam, seseorang tengah sibuk dengan kertas-kertas informasi. Pengemis tadi membisikkan informasi pada orang tersebut yang sepertinya pemimpin. Berpindah pada seorang yang tengah makan dan membaca laporan tentang murid Sekte Udang dikalahkan oleh murid Sekte Gunung Berbunga di Nanyang. Ada beberapa informasi tentang hal itu. Dan informasi lainnya bertuliskan bahwa di wilayah Nanyang, persaingan antar Sekte Bayangan Gunung Berbunga dan Sekte Cabang Udang mengakibatkan murid Gunung Berbunga terlibat dalam perkelahian. Dan Gunung Berbunga menang dan berhasil mengusir Sekte Udang dari sana. Namun ia masih tidak percaya. Sembari mengunyah kentang, ia akan memastikan mengajar orang yang membuat laporan itu. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan Manhwa, kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-34. Karena chapter kali ini terlalu pendek, maka pembahasannya hanya beberapa menit saja. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!